Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Bu Afi ya. Hari ini kita membahas tentang materi peluang yang sudah berada di penghujung, yaitu kejadian majemuk dan frekuensi harapan. Tapi kali ini saya ingin membahas tentang kejadian majemuk. Apa sih kejadian majemuk? Kejadian majemuk itu adalah beberapa kejadian ya yang dikombinasikan sehingga menjadi kejadian yang baru. Nah, kejadian majemuk itu terbagi dua. Yang pertama kejadian saling lepas dan yang kedua kejadian saling bebas. Sebelum saya rincikan apa itu kedua kejadian ini, kita sedikit mengulas apa sih yang dimaksud dengan kata lepas dengan bebas. Mungkin saya akan membayangkan dengan anak-anak ibu sekalian bahwa yang namanya lepas itu kita masih ada keterikatan ya, ada keterikatan tapi kita sudah keluar dari keterikatan itu tanpa menyelesaikan ikatan itu. Misalkan kalian sekolah nih kelas 1 sampai kelas 3. Di kelas 2 ternyata kalian mendadak berhenti dan tidak menyelesaikan studi kalian. Kalau saya merasa itu adalah lepas daripada keterikatan. Nah, tapi kalau misalkan kejadian saling bebas ya. Bebas itu artinya kalian sudah menyelesaikan semua apa yang sudah diberikan di sekolah sampai kalian dinyatakan lulus. Nah, itu adalah bebas menurut saya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya bagaimana matematika memandang kejadian bebas dan lepas, yuk kita simak video berikut ini. Oke, tadi dijelaskan sudah paparan tentang kejadian majemuk. Jadi kalau kita lihat contoh di atas tadi, bahwa kejadian majemuk itu terbagi dua. Yang pertama ada kejadian saling lepas dan yang kedua saling bebas. Nah, pertama kejadian saling lepas. Bila dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka dua kejadian itu dikatakan saling lepas atau saling asing. Kalau kita lihat gambar, nah itu ada diagram pen yang sudah dipelajari waktu SMP. Antara kejadian A dengan kejadian B, himpunan A dengan himpunan B, dia tidak terjadi saling bersamaan, tidak terjadi secara bersamaan, maka dia terlepas ya. Nah, contohnya misalkan pelemparan sekali sebuah uang logam, kejadian muncul gambar dan kejadian muncul angka. Jadi angka dan gambar itu tidak mungkin muncul dalam waktu yang bersamaan, tidak bisa terjadi dalam secara bersamaan. Maka kejadian tersebut saling lepas. Peluang kejadian A dan B pada percobaan yang sama dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini kita menggunakan peluang dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang irisannya. Irisan P, A, irisan B ya. Nah, kejadian yang saling lepas, A irisan B sama dengan himpunan kosong, sehingga peluang kejadian A atau B itu saling lepas. Iya, jadi seperti ini. Kalau misalkan ada dua buah kejadian, yang pertama kejadian A, kemudian kejadian B, dia tidak bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan, terus nggak ada irisannya, maka rumusnya adalah yang paling bawah ini. Ya, jadi kata kuncinya untuk kejadian saling lepas, notasi yang digunakan adalah gabungan, kemudian tandanya adalah tambah ya, atau. Jadi atau tambah. Jadi kita bisa kalau gabungan itu kaitannya atau, kemudian dalam aplikasinya peluang A ditambah peluang B. Nah, sekarang kita masuk contoh kejadian saling lepas. Contohnya dalam pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu 4 berjumlah 4 dan mata dadu berjumlah 10. Karena ada dua buah dadu yang ingin dilempar gitu ya, secara bersamaan, berarti ingat rumusnya adalah N pangkat 2. N-nya adalah sebuah dadu itu 6. Kalau kita pangkatkan 2 atau kita kalikan 6 kali 6, maka NS-nya adalah 36. Jadi untuk memudahkan bagi anak-anak yang supaya tepat menjawabnya, kita bikin tabel aja supaya jelas. Ini lihat tabelnya. Nah, di sini tabel pertama, dadu pertama itu 6 gitu ya. Dadu kedua juga 6.
Nah, tadi yang berjumlah 4 bisa kita lihat dari dadu ini, bisa kita stabilo iya kalau anak-anakku menjawab. 1 tambah 3 4, 2 tambah 2 4, 3 tambah 1 4. Jadi kejadian A itu yang berjumlah 4. Nah, di sini NS-nya misalkan jadi munculnya mata dadu yang berjumlah 4. Nah, ini tadi sudah tuliskan 1 3 2 2 3 1. Jadi NA-nya sebanyak 3, NS-nya 36. Berarti 3 per 3 6 sama dengan 1 per 12. Nah, kemudian peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 10. Kalau kita lihat di sini yang berjumlah 10, 4 tambah 6, 5 tambah 5, 6 tambah 4 ya. Ada 3 juga. Sama. Nah, sama ya. Jadi NB-nya 3, kemudian NS-nya 36. Jadi peluang kejadian B itu adalah 3 per 36 sama dengan 1 per 12. Jadi antara kejadian A dengan B itu sama-sama 3 per 36. Nah, sekarang kita perhatikan rumus awalnya. Nah, di sini rumus awalnya adalah peluang dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang P dalam kurung A irisan B. Nah, sebelum kita melanjutkan ke jawaban akhirnya, kita perhatikan dulu apakah ada irisan di dalam jawaban itu. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, coba kita lihat 1 3 2 2 3 1. Apakah ada dari himpunan A dengan himpunan B ini yang sama? Kalau dia tidak ada, otomatis jawabannya kejadian yang saling lepas A irisan B itu sama dengan himpunan kosong. Berarti karena dia himpunan kosong, maka berlakulah rumus yang di bawah ini. Karena kalau kosong kan dikurangkan 0, jadi tidak boleh ditiadakan. Makanya rumusnya dipersingkat menjadi P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, di sini hasil akhirnya kita lihat karena ada dua bukan. Nah, sehingga peluang kejadian A atau B. Nah, atau, jadi perhatikan kata kuncinya. Kalau atau, soalnya atau, maka rumus yang digunakan adalah gabungan. Nah, kalau dia gabungan, maka rumusnya adalah ditambah. Jadi itu yang mesti saya tekankan supaya kalian ingat-ingat. Soalnya atau, gabungan, tambah. Jadi itu adalah kejadian saling lepas. Kita masuk yang kedua, kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Misalnya, sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar sekali. Kejadian munculnya sisi angka pada uang logam dan kejadian munculnya mata 3 pada dadu adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Dua kejadian A dan B yang saling bebas. Jadi rumus yang digunakan ini irisan dikali ya. P dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, di sini perlu kita ingat A dan B. Bila soalnya dan, maka jawabannya kali ya. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua? Nah, jadi di sini dadunya dilempar sebanyak 2 kali. Cuma dadu pertama itu muncul mata dadu 3. Jadi ini adalah kejadian saling bebas. Di mana mengetahuinya? Ada kata dan. Ya. Nah, kita lihat NS-nya 6. Kenapa NS-nya 6 bukan 36? Karena dadunya dilempar 2 kali, bukan dilempar sekali secara bersamaan ya. Jadi dadunya dilempar sekali untuk dadu 3 dan dadu 5 dilempar yang kedua. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Misalkan A, kejadian munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama, maka NA-nya sama dengan 1. Karena angka 3 pada dadu itu cuma ada 1. Maka rumusnya adalah PA
NA per NS sama dengan 1/6. Yang B, kejadian munculnya mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Jadi NB-nya juga 1, maka 1/6. Karena kejadian munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan munculnya mata dadu 5 pada pelemparan kedua tidak saling mempengaruhi kejadian satu dengan yang lain, maka kejadian itu adalah saling bebas. Jadi peluang A dan B adalah peluang dalam kurung A irisan B sama dengan PA dikali PB. Maka rumusnya langsung kita kalikan sama dengan 1/36. Mudah bukan? Nah, dari contoh-contoh yang Ibu uraikan tadi, kalian bisa membedakan antara kejadian saling bebas dan saling lepas. Yang pertama tadi kuncinya, kalau saling lepas ada kata atau di soalnya, kemudian kalau saling bebas ada kata dan. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjawab soal yang Ibu berikan di lain pertemuan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like. Kalau bermanfaat silahkan share dan subscribe yang belum. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.